11933 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian PTB 20. Saya Reva Desia, NIM 119260061 dari Program Studi Farmasi. Saya Nadira Aisyah Putri, NIM 119250001 dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Revi Diti Darmawan, NIM 1191521 dari Prodi Teknik Geologi. Saya Resi Mardiamon, NIM 1195073, Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Gabriela Sumedang, NIM 119420006 dari Program Studi Rekayasa Kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan kepada kalian sebuah perangkat yang dapat membantu kita untuk melihat suatu visual dengan layar lebar. Video ini dibuat sebagai tugas perancangan proyek akhir untuk mata kuliah fisika dasar. Pembelajaran berbasis penelitian atau biasa disebut dengan research based learning. Mari simak videonya. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk memproyeksikan teks, gambar, atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat menjadi lebih besar. Dibandingkan dengan media lain, proyektor memiliki kelebihan seperti dapat membuat tampilannya sangat besar, fleksibel, dan mudah dibawa kemana-mana. Kaitan proyektor dengan ilmu fisika, proyektor adalah produk teknologi yang menerapkan teori optik dalam pembentukan bayangan. Untuk menghitungnya, dapat menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut. Rumus perbesaran visual benda, M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S, dengan keterangan M adalah perbesaran visual benda, H aksen tinggi bayangan benda, H tinggi benda, S aksen jarak bayangan ke lensa atau cermin, S jarak benda ke lensa atau cermin. Selanjutnya adalah fungsi proyektor. Proyektor berfungsi untuk menampilkan video, gambar, data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti infocus atau dinding. Selain itu juga, proyektor berfungsi sebagai alat presentasi, media informasi, dan pemutar video dalam kehidupan sehari-hari. Secara teoris, proyektor berfungsi memperbesar ukuran benda semula sehingga dapat terproyeksikan oleh mata manusia menjadi lebih jelas. Karena proyektor semakin canggih dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu dibuatlah alat optik yang memiliki fungsi sama dengan seperti proyektor, tetapi memiliki harga yang lebih terjangkau. Alatnya yaitu adalah proyektor sederhana. Nah, apa sih keunikan dari alat proyektor sederhana ini? Keunikannya adalah yang pertama adalah hemat biaya, lalu mudah untuk dibuat, hemat dalam energi karena menggunakan handphone, desain yang lebih simpel daripada yang sebelumnya, dan yang pasti adalah bahan yang digunakan adalah bahan yang ramah lingkungan. Alat dan bahan dalam pembuatan proyektor sederhana. Yang pertama yaitu alat. Alat dan jumlah harga yang kami gunakan dalam pembuatan proyektor sederhana ini adalah yang pertama, pulpen. Pulpen di sini berfungsi untuk membuat pola lingkaran seukuran kaca pembesar pada kardus. Yang kedua yaitu penggaris. Penggaris di sini berfungsi untuk mengukur pola pada kardus. Yang ketiga yaitu cutter. Cutter di sini berfungsi untuk memotong pola. Yang keempat yaitu gunting. Gunting di sini berfungsi untuk menggunting pola-pola yang telah diukur dengan penggaris. Yang kelima yaitu alat perekat. Alat perekat maksudnya adalah lakban yang berfungsi untuk menempelkan objek-objek pada kardus. Jumlah harga yang kami keluarkan dalam penggunaan alat ini adalah Rp0. Yang kedua yaitu bahan. Bahan dan jumlah harga yang kami gunakan dalam pembuatan proyektor sederhana ini adalah yang pertama, kardus. Yang kedua, styrofoam. Yang ketiga, kaca pembesar.
Kaca pembesar di sini berfungsi untuk memperbesar atau memperjelas objek. Yang keempat yaitu handphone. Handphone di sini digunakan sebagai sumber cahaya. Dapat dilihat dalam jumlah harga dari alat dan bahan yang kami gunakan. Di sini kami tidak mengeluarkan sepersen pun dalam pembuatan alat proyektor sederhana ini, dikarenakan alat dan bahan tersebut mudah didapat dan telah tersedia di dalam kelompok. Selanjutnya adalah langkah pembuatan proyektor. Di sini kami menggunakan bahan kardus dan kaca pembesar. Langkah pertama yaitu potong gagang dari kaca pembesar. Selanjutnya, posisikan kardus dalam posisi tegak. Buat pola bulat pada bagian sisi lebar kardus, sesuai ukuran kaca pembesar. Lalu, buatlah lubang pada bagian tersebut untuk menempatkan kaca pembesar. Setelah lubang tersebut selesai dibuat, posisikan kaca pembesar pada lubang. Lalu, buatlah dudukan handphone dengan menggunakan styrofoam, seperti pada gambar, dan proyektor siap digunakan. Kelebihan dan kekurangan proyektor. Kelebihan proyektor sederhana. Yang pertama, memberikan tayangan gambar dan suara. Dengan menggunakan media LCD proyektor sebagai media pembelajaran, tentu akan memberikan kesan menarik pada kegiatan pembelajaran yang akan Anda lakukan. Yang kedua, dapat menarik perhatian siswa. Yang ketiga, mampu menghadirkan contoh dengan nyata. Dengan menggunakan media LCD, maka contoh benda atau tempat yang ingin Anda sampaikan kepada siswa dapat disampaikan dengan nyata dan tidak berupa deskripsi saja. Yang keempat, memberikan kemudahan di dalam menyajikan materi dengan media yang sulit. Selain kelebihan, proyektor sederhana juga memiliki kekurangan, di antaranya memakan waktu yang lama karena terlalu asik atau karena belum mengetahui aturan pelaksanaan. Kebanyakan tayangan LCD hanya melibatkan beberapa orang siswa saja, padahal keterlibatan seluruh siswa amatlah penting agar proses belajar bisa lebih efektif dan efisien. LCD proyektor hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah. LCD proyektor pada saat disiarkan akan berjalan terus dan tidak ada kesempatan untuk memahami pesan-pesannya sesuai dengan kemampuan individu siswa. Guru tidak memiliki kesempatan untuk merevisi film sebelum disampaikan. Layar proyektor tidak mampu menjangkau kelas besar, sehingga sulit bagi semua siswa untuk melihat secara rinci gambar yang disiarkan. Kekhawatiran muncul bahwa siswa tidak memiliki hubungan pribadi dengan guru, dan siswa bisa jadi bersikap pasif selama penayangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah di mana hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan itu berupa proyektor sederhana dengan alat perangkat bantu berupa optik visis yang biasanya sering digunakan kehidupan sebagai alat bantu untuk presentasi dan menonton film seperti itu. Lalu walaupun proyektor yang sudah dipresentasikan ini terbuat dari bahan sederhana, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hasilnya bisa bagus, walaupun tidak terlalu fokus dalam kualitas gambar, tetapi proyektor sederhana sangat membantu. Cara kerja yang bisa diterapkan pada proyektor ini adalah dengan menggunakan penerapan optik visis pada difraksi cahaya.